Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam yang terhormat kepada Ibu Nadia Fadilah Fidialah, SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah strategi belajar mengajar dan juga rekan-rekan dari mahasiswa pendidikan bisnis yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 ingin akan mempresentasikan atau memaparkan hasil dari studi kasus pada materi strategi belajar mengajar, di mana pada kesempatan kali ini saya tidak hanya sendiri, saya ditemani oleh rekan-rekan kelompok 3, yaitu ada Nurani Samanda, Nida Aulia, Laila Setio, dan juga Melanie Azalia. Nah, kita akan membahas mengenai studi kasus yang pertama. Bahwasanya pada studi kasus yang pertama ini, kita mengetahui bahwasannya mengenai berita yang pertama dikatakan bahwasannya heboh guru cabuli siswi, Partai PAN minta Distrik DKI buat kebijakan pengawasan. Tentu dari berita di sini kita dapat mengetahui bahwasannya banyak beberapa guru yang tidak mendapatkan keterampilan dari kompetensi yang dimiliki. Oleh karena itu banyak nih kasus-kasus guru mencabuli siswa-siswinya. Oleh karena itu, dari studi kasus ini, selaku fraksi DPRD dari Partai Amanat Nasional meminta bahwasanya Dinas Pendidikan DKI Jakarta harus mengevaluasi seluruh kebijakan terkait pengawasan dan juga pelaporan mengenai kasus pelecehan seksual terhadap siswa dan siswinya. Mungkin sebelum memulai diskusi pada kali ini, boleh dari teman-teman kelompok 3 untuk bisa memberikan analisis kasus dan juga solusinya. Boleh dari Nurni Samanda, dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih, Andika. Kalau menurut dari pandangan saya sendiri terhadap kasus pertama ini, tadi kan Andika udah bilang ya, tidak guru ini tuh ada keterampilan yang kompetensi yang tidak terpenuhi. Jadi ini kalau menurut saya sendiri kompetensi yang terlibat dalam kasus ini yaitu kompetensi kepribadian dan kompetensi profesional. Jadi pada kasus yang berjudul heboh guru cabul siswa ini berkaitan dengan masalah kompetensi kepribadian dan dari guru tersebut, di mana seharusnya ya guru menjadi pribadi yang menampilkan diri yang berakhlak mulia dan teladan bagi peserta didiknya serta menjadi guru yang profesional agar dapat mencapai tujuan pembelajaran atau pendidikan yang sempurna. Selain itu, kompetensi profesional dari guru tersebut pun ikut terlibat, sebab seorang guru harus memahami pemahaman dalam bidang psikologi pendidikan, namun nyatanya yang dilakukan guru tersebut dapat merusak psikologi anak tersebut nih. Nah, mungkin boleh dari tanggapan teman-teman itu terhadap kasus pertama ini seperti apa? Boleh jika saya berkenan untuk berpendapat. Tadi kalau misalkan Anissa bilang ada kompetensi mengenai profesionalitas dan juga kepribadian ya. Sedangkan kalau dari saya, menurut pendapat saya, di sini terdapat bahwasanya kita ketahui ya bahwa judul kasus itu kan menimbulkan kehebohan di mana seorang guru itu diduga melakukan pelecehan terhadap seorang siswinya ya. Dilihat dari kasus ini, bahwasanya menurut pendapat saya ini dia juga didasari oleh kurangnya seorang guru terlibat atau aktif dalam keterampilan atau kompetensi pedagogik dan juga etika profesionalitas. Mengapa demikian? Dilihat dari kasus ini, pedagogik ini gak hanya berlaku di dalam kelas saja. Sebagai seorang guru harus bisa terampil dalam merancang suatu kegiatan pembelajaran atau evaluasi hasil belajar di dalam kelas itu sendiri. Akan tetapi di luar itu guru harus mempunyai kompetensi demikian. Nah, guru harus juga memiliki pemahaman yang mendalam tentang contohnya kayak hak-hak perlindungan terhadap siswa dan siswinya. Ini juga mencakup pemahaman tentang bagaimana seorang guru melindungi siswa dari potensi bahaya seperti pelecehan, kekerasan, dan tindak lainnya gitu. Selain itu berkaitan pada kompetensi etika profesionalitas yang tadi dibahas oleh Nuranisa, kasus ini juga mencerminkan bahwasanya ketidakpatuhan terhadap etika profesionalitas seorang guru ini merupakan bagian integral dari kompetensi pedagogik juga.
Nah, guru harus bisa menjaga batasan-batasan yang jelas dalam berinteraksi dengan siswa-siswinya, termasuk dengan tidak melakukan tindakan pelecehan atau penyalahgunaan terhadap siswa dan siswi itu sendiri. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi teman-teman ada yang ingin menanggapi lagi? Boleh dari saya. Jadi tadi yang udah disampaikan sama Anissa benar banget kalau misalkan di kasus ini tuh ada masalah dalam kompetensi kepribadian dan juga kompetensi profesional. Nah, di kasus itu tuh sang gurunya eh, tidak menempatkan dirinya itu sebagai pendidik yang berwibawa dan juga dewasa serta memiliki akhlak mulia. Selain itu juga terdapat pula masalah kompetensi profesional guru di mana guru tersebut tidak menempatkan jiwa profesionalnya dalam menjalani kewajiban sebagai pendidik yang baik. Gitu sih mungkin kalau dari saya. Oke, setelah kita membahas mengenai analisis kasus, mungkin dari teman-teman ada yang ingin menanggapi? Oke, jika tidak ada, kita langsung tahap untuk solusinya nih. Dari rekan-rekan, ada yang ingin ngasih solusi nggak terkait analisis kasus ini? Boleh nih saya duluan. Kalau menurut saya sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut, sebaiknya setiap guru tuh diberikan pembinaan sebelum mereka tuh melakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelasnya. Terus juga bisa dengan melakukan kegiatan evaluasi di setiap akhir pekan pembelajaran. Nah, evaluasinya ini bisa dilakukan oleh dari pihak gurunya ataupun dari pihak si peserta didik. Kayak misalkan kalau dari pihak guru tuh diadakan rapat mingguan untuk mengetahui utamanya itu untuk mengetahui progres pembelajaran yang udah dicapai oleh si gurunya itu. Tapi juga evaluasi ini tuh bertujuan untuk kayak menggali informasi kayak permasalahan apa aja yang terjadi di kelas tersebut yang disebabkan oleh si guru ini ataupun bisa dari si peserta didiknya. Nah, si peserta didiknya itu bisa melakukan kayak pelaporan atau kayak sesi curhat sederhana gitu ke guru bimbingan konselingnya supaya kalau misalkan ada masalah-masalah yang misalkan dia dapat perlakuan nggak adil dari si guru ataupun sesama temannya itu bisa ditindaklanjuti gitu kalau menurut saya. Oke, terima kasih Lila. Dari teman-teman ada yang ingin memberikan solusi? Mungkin dari saya ada solusi untuk kasus yang pertama ini. Kan kasus pelecehan seksual ini adalah masalah serius ya, yang harus ditangani dengan cermat dan serius oleh pemerintah daerah dan lembaga pendidikan juga nih. Jadi menurut saya ini memperbaiki sistem pengawasan seperti pihak Dinas Pendidikan DKI Jakarta dapat mengkaji dan pelatihan terhadap pelatihan terhadap staf sekolah nih. Jadi kayak prosedurnya pengawasan tuh lebih diperbarui lagi. Terus berikutnya, edukasi dan kesadaran perlu diberi berupa melakukan program edukasi nih buat siswa dan juga orang tuanya nih agar tahu nih pelecehan seksual tuh pengenalan awalnya itu seperti apa, tanda-tandanya seperti apa. Dan juga selain itu adanya pelaporan yang mudah nih karena kan banyak banget nih ya. Eh, bahkan nggak cuma siswa-siswi di luar sana juga di luar sana tuh banyak kalau buat ngelapor aja tuh takut. Nah, jadi mungkin bisa dibuat pelaporan yang mudah. Dan juga cara dari solusi Laila juga bisa banget itu ada sesi curhat atau selebihnya tuh banyak geraknya lah untuk staf-staf lainnya buat kayak kasus kayak gini gitu. Oke, terima kasih kepada Nurnisa yang sudah memberikan solusi. Mungkin dari teman-teman yang lagi ada yang ingin memberikan
solusi terkait kasus ini? Oke, mungkin aku mau ngasih solusi juga ya. Tadi ya sempat notice beberapa pendapat mengenai Laila dan juga Nurhanisa, bahwasanya untuk solusi terkait kasus ini ya ada baiknya gitu ya seorang siswa mendekatkan diri kepada guru-guru yang emang sekiranya dekat dengan siswa-siswinya, dengan sharing berbagai cerita atau pengalaman terkait apa yang menjadi kasus mereka yang ada di sekolah, baik di sekolah, kelas, atau di luar sekolah. Tentu hal itu jadi suatu sistem penguat bagi satuan pendidikan untuk bisa mengetahui sejauh mana siswa dan siswi kita ini mendapatkan perlakuan baik di dalam kelas gitu. Tentu dari adanya solusi itu kita bisa mencegah kejadian hal tersebut dengan mengevaluasi terhadap kebijakan dan pengawasan pelaporan yang ada gitu. Ada baiknya guru-guru BK nggak cuma sekedar mengatasi kegiatan kasus-kasus siswa-siswi yang manakal aja, tapi juga berkenan membimbing atau mengetahui kejadian-kejadian kasus yang terjadi di sekolah, baik itu terhadap guru dan juga satuan pendidikan lainnya. Mungkin kita lihat guru-guru BK cuman mengacu pada siswa-siswa yang nakal aja ya, gitu ya. Mungkin ada baiknya BK diperbuat atau sistem guru BK ini lebih diperkuat lagi dari segi satuan pendidikan itu sendiri. Nggak hanya itu, tadi menurut pendapat saya tadi sebelum saya mengatakan bahwasanya kasus ini ada kompetensi pedagogik dan juga etika profesional. Tentu solusi ini harus didasarkan pada kompetensi pedagogik yang kuat dan juga profesionalitas guru yang menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, mendukung dan etis bagi sesama siswa. Selain itu perlu juga nih ada kerjasama antara pihak sekolah yang berwenang, masyarakat dan juga orang tua untuk menjaga integritas sistem pendidikan yang melindungi anak-anak dari potensi bahaya kekerasan atau pelecehan seksual. Kasus ini jadi salah satu pengingat ya teman-teman yang serius tentang pentingnya guna memiliki kompetensi pedagogik dan etika profesionalitas terhadap guru gitu. Nah, dengan pemahaman tentang hal tersebut, ini menciptakan belajar atau sistem kegiatan pembelajaran yang aman gitu. Guru yang mempunyai kompetensi ini sudah seharusnya melaksanakan tugas mereka dengan integritas dan menjaga keamanan siswa bagi prioritas utama mereka dari bahaya pelecehan seksual. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Dari teman-teman ada yang ingin menanggapi terkait solusi ini? Oke, mungkin jika tidak, kita lanjut ke studi kasus yang kedua. Baik, di sini ada berita kedua, yaitu cerita para guru berinovasi di tengah pandemi corona. Mungkin secara gambaran besarnya mengenai kasus ini, sempat di tahun 2020 kita mengalami yang namanya pandemi, yaitu pandemi COVID-19, di mana seluruh sektor, baik pendidikan, sektor ekonomi, dan juga kesehatan itu mengalami dampak terburuk gitu. Nah, kita mengacu pada sektor pendidikan, tentu pada sektor ini kita mengalami perubahan-perubahan dalam dinamika kegiatan belajar mengajar. Oleh karena itu, pada studi kasus analisis ini kita akan membahas cerita para guru berinovasi di tengah pandemi corona. Oke, pada studi kasus ini kita mengetahui bahwasannya guru dituntut untuk bisa menyesuaikan kebutuhan kegiatan belajar mengajar pada saat pandemi. Kita ketahui bahwasannya pandemi mengubah semua dinamika yang ada di sektor pendidikan menjadi statis gitu. Ini diketahui bahwasanya kegiatan pembelajaran diubah menjadi pembelajaran jarak jauh, di mana pada kasus ini guru bekerja sama oleh
pihak radio nasional kalau nggak salah ya, untuk bisa menjangkau akses pembelajaran di pelosok desa. Nah, terhadap dari kasus kasus analisis ini, dari teman-teman ada yang ingin menyampaikan nggak terkait hasil analisis yang teman-teman kemukakan? Boleh buat teman-teman untuk menyampaikan. Oke, mungkin dari saya dulu kali ya, Dika. Kalau menurut saya, atas kasus yang kedua ini, kompetensi yang terlibat itu ada tiga, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Nah, jadi pada kasus kedua ini, dengan terlibatnya tiga kompetensi tersebut yang guru tersebut miliki, di mana dari ketiga kompetensi yang guru tersebut lakukan terhadap kondisi pembelajaran di masa pandemi corona yang diharuskan nih beralih ke sistem yang namanya pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Kalau kita kan juga pernah ya ngalamin hal tersebut juga dan menggunakan teknologi nih pastinya karena semenjak COVID ini teknologi itu semakin canggih dan semuanya tuh harus bisa ya kan. Jadi guru tersebut di kasus kedua ini merancang pembelajaran dan memanfaatkan teknologi sebagai media dan sumber belajar, terus berkontribusi terhadap perkembangan pendidikan serta kemampuan dalam mengaplikasikan berbagai metodologi dan strategi pembelajaran. Terbukti nih dari guru ini memanfaatkan Radio Republik Indonesia RRI dari Sangau dan komunitas guru belajar sebagai pengajar dan disampaikan lewat radio. Dan dengan menurutnya, media radio yang dipilihnya sebagai media penyampaian materi kepada murid karena bisa menjangkau semua daerah nih. Kan karena tahu sendiri kalau setiap daerah tuh nggak semuanya punya akses internet yang lancar. Jadi salah satu alternatif yang guru ini berinovasi di media radio. Itu. Oke, terima kasih Nuranisa atas pendapatnya. Dari teman-teman ada yang ingin berpendapat lagi? Saya mau nambahin sedikit dari yang saya sampaikan tadi. Jadi tadi kan Nisa bilang bahwa guru tersebut memiliki kompetensi profesionalitas ya. Sama menurut saya juga kenapa? Karena guru tersebut memiliki inovasi nih. Beliau tahu bahwa di daerah tersebut sangat terbatas dalam hal teknologi. Nah, tapi beliau memiliki suatu keinginan gimana nih caranya agar kegiatan pembelajaran tetap terlaksana tanpa harus memikirkan kendala-kendalanya sehingga beliau menggunakan radio itu tadi. Itu saya menurut saya beliau ini memiliki keterampilan profesional gitu. Oke, terima kasih atas pendapatnya. Dari teman-teman ada yang ingin berpendapat kembali mengenai kasus yang kita bahas pada berita kedua ini? Oke, jika nggak ada, mungkin kita langsung bahas mengenai solusi ya dari adanya kasus ini. Dari teman-teman ada yang ingin menyampaikan solusi dari cerita para buruh berinovasi di tengah pandemi corona? Mungkin dari saya lagi aja kali ya, Dika. Kalau menurut saya, solusi dari kasus kedua ini, karena kan emang nih menggunakan media radio ini sebagai alat pembelajaran itu adalah sebuah inisiatif yang positif ya. Cuman dari gurunya aja udah mau gitu merancang sedemikian rupa biar peserta didik itu tetap belajar walaupun kondisinya seperti ini. Tapi orang tua juga harus terlibat nih. Jadi dengan melibatkan orang tua dalam proses pendidikan peserta didik melalui radio ini, dengan memberikan mereka akses ke konten dan sumber daya yang relevan dan bekerjasama dengan orang tua untuk memastikan bahwa peserta didik mendengarkan dan memahami materinya yang disampaikan. Lalu dari sistem pembelajaran lewat radio ini juga perlu yang namanya umpan balik dan evaluasi nih. Meminta umpan balik dari peserta didik dan orang tua secara berkala untuk mengukur efektivitas program ini dan melakukan perbaikan
serta terus melakukan evaluasi untuk menilai dampak jangka panjang dari pendekatan pembelajaran melalui radio ini terhadap prestasi peserta didik. Itu sih solusi dari saya. Oke, terima kasih kepada Nurhanisa juga teman-teman sekalian yang sudah memberikan solusi. Mungkin aku izin ngasih solusi sedikit ya dari tadi apa yang disampaikan Nurhanisa. Bahwasanya benar, dari adanya kasus ini kita mengetahui nggak semua siswa dan siswi kita itu mempunyai ketersediaan akses pembelajaran yang menyeluruh. Dalam artian di sini banyak ya, di sini dikatakan bahwasanya uh, para guru memakai radio sebagai sarana atau fasilitas mereka untuk bisa menjangkau anak-anak siswa-siswi mendapatkan pembelajaran. Itu dengan adanya itu kita harus perlu tahu nih solusinya, yaitu harus ada ketersediaan akses yang lebih mudah gitu kan. Di samping itu nggak hanya itu, biasanya kan siswa-siswi awam ya mengenai teknologi dan sebagainya. Nah, dari orang tua pun sudah seharusnya memantau atau mengawasi mereka terhadap kegiatan belajar yang siswa dan siswi lakukan. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, dari teman-teman ada yang ingin memberikan solusi kembali? Oke, jika tidak ada, kita lanjut ke kasus ketiga ya teman-teman. Kasus ketiga itu perjuangan guru di pelosok garda, apa ini? Garda untuk perangi COVID-19. Oke, saya ulangi lagi ya. Pembahasan analisis kasus ketiga kita yaitu perjuangan guru di pelosok garda untuk perangi COVID-19. Dari teman-teman ada yang ingin memberikan gambaran besar nggak mengenai kasus ini? Baik, jika tidak ada, mungkin dari teman-teman ingin menanggapi atau berpendapat terkait studi kasus ini. Boleh, saya izin menyampaikan pendapat. Atau mau Dida dulu? Nggak apa-apa, Melani dulu. Oke. Oke, jadi saya izin untuk menyampaikan pendapat ya. Jadi menurut saya sendiri, jadi dalam berita tersebut itu kan masalah utamanya yang muncul yakni adanya kesulitan dalam melaksanakan proses pembelajaran selama pandemi COVID-19, terutama di daerah yang memiliki keterbatasan akses teknologi dan perangkat. Jadi, nggak semua wilayah memiliki akses yang memadai untuk pembelajaran daring atau online gitu ya. Sehingga guru-guru di daerah-daerah tertentu harus berjuang untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka atau luring. Sedangkan selama pembelajaran luring, siswa juga kerap, sering ditemui harus membantu pekerjaan orang tua mereka. Jadi sambil belajar, sambil juga ngebantu pekerjaan orang tua. Nah, yang di mana hal ini dapat mengganggu fokus, mereka dalam kegiatan belajar. Dalam kasus itu, ditemui juga guru-guru menunjukkan kompetensi pedagogik yang sangat luar biasa dalam menghadapi tantangan tersebut. Mereka mencoba berbagai metode seperti memanfaatkan Facebook secara gratis, tatap muka, dan membawa peralatan tambahan seperti boneka dan menciptakan permainan inovatif untuk memotivasi mereka atau siswa-siswanya dalam proses pembelajaran. Jadi siswa-siswa mereka itu jadi nggak gampang bosen selama proses pembelajaran. Nah, mereka juga menunjukkan kompetensi sosial dengan berkeliling ke rumah-rumah siswa dan memahami situasi sosial di mana siswa mereka tinggal, seperti membantu pekerjaan orang tua mereka juga. Itu aja untuk pendapat dari saya. Boleh kalau Nida mau menambahkan? Silahkan. Boleh, mau nambahin dari yang tadi Melani jelasin ya. Jadi berdasarkan kasus tersebut ada seorang guru dari SMK Negeri yang memiliki kompetensi kepribadian. Kenapa? Karena beliau ini bertekad untuk
kegiatan belajar mengajar ini harus tetap berjalan di era pandemi. Dengan apa? Beliau dengan memanfaatkan Facebook secara gratis dan juga berkeliling ke rumah-rumah siswa atau siswanya yang datang ke rumah beliau. Nah, dengan datangnya beliau ini ke rumah siswa bisa memberikan perhatian yang lebih personal dan juga lebih mendalam kepada siswa tersebut. Dan juga beliau bisa lebih memahami nih kebutuhan dan juga kemampuan siswanya secara lebih baik. Dan gak hanya itu, Pak Kadot juga ini memiliki kompetensi sosial. Kenapa? Karena ketika Pak Kado mengajar ke rumah siswanya, kerap kali siswa ini harus membantu pekerjaan orang tuanya di kebun. Nah, dengan kunjungan ke rumah siswa ini memungkinkan Pak Kado ini berinteraksi dengan orang tua siswa sehingga bisa membangun hubungan yang lebih baik nih antara guru, sekolah, dan juga keluarga siswa sehingga orang tua ini bisa lebih terlibat dalam pendidikan anak mereka. Sementara itu, ada juga di sekolah negeri Batu Putih Lauk 3 Sumeneb ada seorang guru yang bernama Bapak Afan Faturrahman. Beliau ini memiliki kompetensi profesional. Kenapa? Karena Bapak Afan ini mampu berinovasi nih agar siswa tidak bosan ketika belajar. Beliau mengajar dengan membawa boneka, ular tangga berukuran besar, dan juga permainan lainnya. Nah, hal ini dilakukan Bapak Afan agar dapat membuat pembelajaran ini menjadi lebih menarik dan juga interaktif, sehingga siswa ini lebih terlibat dalam proses pembelajaran. Selain itu juga dapat menjadi motivasi tambahan nih bagi siswa untuk belajar dengan lebih antusias. Kenapa? Karena mereka melihatnya sebagai kesempatan untuk bersenang-senang sambil belajar gitu. Mungkin dari saya itu aja. Oke, terima kasih untuk Melani dan juga Nida yang telah memberikan pendapat mengenai berita ketiga kita kali ini. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menambahkan kembali? Baik, jika diperkenankan tidak ada, kita membahas mengenai solusi dari adanya kasus ini, yaitu mengenai perjuangan guru di Pos Garda untuk perangi COVID-19. Nah, setelah kita berpendapat dari pendapat teman-teman, kira-kira ada nggak sih solusi yang akan teman-teman sampaikan mengenai berita kita ketiga kali ini? Boleh buat teman-teman menyampaikan solusi? Oke, boleh nih dari saya dulu deh. Mungkin dari kasus yang ketiga ini, solusinya adalah sebaiknya nih pemerintah dapat memberikan dukungan dalam bentuk bantuan keuangan ataupun peralatan teknologi. Kemudian dari masyarakat, perusahaan lokal atau lembaga amal juga bisa nih memberikan donasinya berupa peralatan teknologi seperti komputer, tablet, ataupun smartphone kepada sekolah yang membutuhkan untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Kemudian pemerintah juga dapat membuat program pelatihan untuk guru, siswa, dan juga staf sekolahnya agar dapat menggunakan teknologi dengan efektif. Mungkin dari saya itu aja. Oke, terima kasih Nida atas solusi yang diberikan. Dari teman-teman lain ada yang ingin memberikan solusi? Mungkin Baik, dari saya kali ya, Dika. boleh, Ini boleh. menambahkan sedikit dari solusinya Nida. Betul kata Nida, atas support dari pemerintah atas dana gitu ya. Karena kan kita juga di pelosok ini nggak semua warganya itu eh, sejahtera gitu dalam ekonomi, tapi ada juga yang prasejahtera. Nah, jadi kalau menurut saya solusinya itu, selain itu, guru juga bisa nih untuk berkolaborasi dengan rekan-rekan mereka dalam membuat dan berbagai sumber daya pembelajaran yang mudah diakses dan memanfaatkan organisasi pemerintah, komunitas setempat, atau lembaga amal untuk menyediakan peralatan dan sumber daya teknologi yang diperlukan. Sama kayak kasus yang kedua tuh, kasus yang kedua itu kan dia berkolaborasi sama media radio dan komunitas pengajar setempat. Dan mungkin di perjuangan guru di pelosok ini, di kasus ketiga ini bisa juga mengikuti inisiatif
negatif seperti di kasus 2 itu. Itu aja kalau tambahan dari saya. Oke, terima kasih atas solusinya yang diberikan oleh Nida dan juga Anissa. Oke, berhubung karena keterbatasan waktu dan juga sesi pemaparan pada kali ini, eh, kita akan menutup hasil diskusi dan analisis pada kelompok 3. Mungkin itu saja yang dapat kami diskusikan pada forum studi kasus analisis ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.